Mari sekarang kita bahas soal berikut. Cairan anti beku yang digunakan untuk radiator mobil dibuat dengan mencampurkan etilen glikol yang massa jenisnya 1,114 gram per mililiter dan massa molarnya 62,07 gram per mol, dan air ya, yang massa jenisnya 1 gram per mililiter dan massa molarnya 18,02 gram per mol dengan volume yang sama ya, pada 20 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan adalah 1,070 gram per mililiter, hitung konsentrasi etilen glikol dalam A persen volume. Ya, jadi kalau kita jawab satu-satu, ya, ada kecenderungan, ya, kalau kita misalkan volume dari etilen glikol, jadi volume etilen glikol itu sama dengan 100 ml, volume air itu juga 100 ml, maka ada kecenderungan untuk menjawab pertanyaan A ini, ya, persen volume dari etilen glikol itu sama dengan 100, itu volumenya etilen glikol, dibagi dengan 200 ml volume total dikali dengan 100%, ya. Tapi ini jawaban yang salah. Ya, kenapa? Karena volume belum tentu bersifat aditif, ya. Jadi volume itu bersifat aditif kalau larutannya ideal. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan A, kita tentukan dulu berapa massa, ya, massa dari etilen glikol. Karena kita tahu massa jenis etilen glikol itu adalah 1,114 gram per mililiter dan volumenya kita misalkan 100 mili, ya, maka massa etilen glikol itu adalah 100 mililiter dikali massa jenisnya 1,114 gram per mililiter. Ya, ini sama dengan 111,4 gram. Dengan cara yang sama kita bisa hitung berapa massa air. Ya, 100 mililiter dikali 1 gram per mililiter, ini kita dapatkan 100 gram. Jadi massa total dari larutan itu adalah 111,4 ditambah 100, ya, 211,4 gram. Nah, karena kita tahu massa jenis larutan, oke, kita batasi di sini. Maka kita tahu volume dari larutan, ya. Volume larutan itu adalah massa larutan dibagi massa jenisnya. Massa larutan adalah 211,4 gram. Massa jenisnya 1,070 gram per mililiter. Maka volume larutan itu bisa kita hitung 197,57 mililiter. Nah, sekarang baru kita bisa hitung persen volumenya, ya. Volume etilen glikolnya 100 mili, volume larutannya 197,57 mililiter, baru dikali dengan 100%. Ya, kita akan dapatkan nilainya 50,61%. Ya. Jadi ini jawaban soal A. Nah, soal B, ya, kita sudah dapat datanya, ya. Kalau kita ingin tentukan persen massa, ya, dari etilen glikol, yaitu massa etilen glikol dibagi massa total. Massa etilen glikolnya ini, ya, 111,4 gram, ya. Massa total dari larutan sudah kita hitung tadi ini 211
gram kali 100%. Ya, kita akan dapatkan nilainya 52,70%. Nah, sekarang yang C, molar. Molar itu mol per liter. Volume larutan kita sudah tahu. Ya, kita tinggal hitung berapa mol etilen glikol. Ya. Jadi mol etilen glikol itu adalah masanya. Ya. Massa etilen glikol ada 111,4 gram dibagi massa molarnya 62,07 gram per mol. Ya, kalau kita hitung ini adalah 1,795 mol. Jadi molaritas dari etilen glikol adalah molnya 1,795 mol dibagi volume larutan. Volume larutannya segini. Ya, tapi dalam mililiter. Nah, kalau dalam liter adalah 0,19757 liter. Kalau kita hitung, ini nilainya adalah 9,08 molar. Yang D, ya, molal. Nah, molal adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Ya. Jadi pelarutnya air. Masanya 100 gram. Molnya kita sudah tahu. Jadi molalitas ya itu adalah 1,795 mol. Itu adalah mol etilen glikol dibagi massa pelarutnya air 100 gram. 100 gram kalau dirubah menjadi kilogram itu adalah 0,1 kilogram. Jadi jawabannya adalah 17,95 molar. Ya. M kecil. Nah, untuk jawab pertanyaan yang E, ya, fraksi mol, kita harus tahu berapa mol pelarutnya. Ya. Mol etilen glikol sudah kita hitung. Mol pelarut, yaitu mol air, adalah massa air. Massa air itu 100 gram dibagi massa molarnya 18,02 gram per mol. Ini adalah 5,549 mol. Nah, kalau kita hitung fraksi mol sekarang, itu adalah fraksi mol etilen glikol. Ya, itu mol etilen glikol, yaitu 1,795 mol, dibagi mol total. Mol total adalah mol etilen glikol, ditambah mol air. Ya. Ini kalau kita hitung, ya, fraksi molnya adalah 0,24. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.